Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nanda Windy Ani, NIM 2019-008418 dari kelas 4A6 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Informasi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai mengelola sistem global. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sistem informasi global atau sistem informasi internasional merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang di mana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara. Selanjutnya ada portofolio sistem informasi internasional. Portofolio sistem informasi internasional digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem yang sifatnya alternatif, karena setiap alternatif proyek membawa sejumlah risiko dan manfaat tersendiri. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan. Perusahaan akan berusaha memperbaiki tingkat portofolio aset teknologi informasi mereka dengan menyeimbangkan risiko dan pengembangan dari investasi sistem mereka. Selanjutnya yaitu tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu ada 5. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna umum. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak atau software release. Dan yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Dalam menghadapi tantangan ini, manajemen memiliki strategi. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Cara mengidentifikasi proses bisnis inti adalah dengan melakukan analisis proses bisnis yang harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan prioritas dalam daftar singkat 10 proses bisnis yang kritis bagi perusahaan. Selanjutnya, harus dapat mengidentifikasi beberapa bidang dari perusahaan untuk beberapa lini bisnis di mana divisi atau unit mampu berprestasi dalam satu atau beberapa fungsi bisnis. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah strategis kedua adalah mengatasi inti dan mendefinisikan sistem sebagai lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Oleh karena itu, usahakan untuk membuat daftarnya sesedikit mungkin. Yang ketiga, yaitu memilih pendekatan. Hindari pendekatan gradual dan pendekatan rancangan keseluruhan yang mencoba melakukan segala sesuatunya seketika. Pendekatan alternatifnya adalah mengembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh organisasi, paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaatnya yang jelas. Setiap sistem menawarkan manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global yang berada di beberapa wilayah. Sistem global merupakan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan untuk dasar modal yang lebih besar. Sistem global atau sistem lintas negara yang terintegrasi dan terdistribusi memberi kontribusi terhadap manajemen dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu isu manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama, karena munculnya sistem perekonomian global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri nasional, dan perekonomian nasional yang dikendalikan oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat yang dapat melintas batas antar negara.
Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Yang kedua, adanya platform teknologi. Meskipun teknologi yang berubah adalah faktor penggerak yang penting ke arah pasar global, perlu memiliki strategi dan struktur perusahaan terlebih dahulu sebelum dapat memilih teknologi yang tepat secara rasional. Selanjutnya yaitu isu utama sistem global. Yang pertama yaitu komputasi platform dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan juga gambar. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, dan juga batasan-batasan peraturan dan kapasitas jaringan. Yang ketiga yaitu pengalokasian perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian video dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.